jika kulna kami katakan bil asohi yang lebih kuat. Innal hamila, sesungguhnya orang hamil, tahidu, kadang-kadang haid, fa'innahu, maka yajuzu boleh, ayyakuna ada, tuna khamsata asyara yauman, kurang khamsata asyara 15 hari. Nah, ini membahas tentang sedikitnya masa suci. Jadi antara haid 1 dengan haid berikutnya itu kan ada jeda ya. Nah, kalau orang perempuan itu haid berarti dia kotor. Kalau enggak haid berarti dia suci. Kalau kemarin disampaikan, haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam tuh ya. Kemudian umumnya 6 atau 7 hari. Dan paling banyak 15 hari. Maka sekarang masa suci paling sedikit minimalis itu adalah 15 hari. Paling sedikit. Jadi itu diambil dari kebalikan karena masa haid paling lama 15, maka dalam 1 bulan diasumsikan 30 hari, maka masa sucinya paling sedikit juga harus 15 hari. Ini. Itu kalau kondisi normal, maksudnya normal itu bagaimana? Ya haid biasa. Nah berbeda tatkala ada wanita haid, kemudian dia juga dalam kondisi hamil. Nah ini kita bahas. Kemudian wahtarasal musannaf biqaulhi bainal haidatain. Musannaf pengarang ini mengecualikan masa suci paling sedikit 15 hari itu dikecualikan kalau pemisahnya itu antara orang haid dan orang nifas. Kemudian itu bil asoh, pendapat yang paling kuat yang kami percayai paling kuat, innal hamil, sesungguhnya orang yang hamil di madhab Syafi'i itu orang hamil itu ada kemungkinan bisa haid. Menerima pendapat bahwasanya orang hamil itu bisa haid. Tapi di pendapat yang lain terutama di Imam Malik itu tidak bisa, orang hamil tidak ada haid. Dan dunia kedokteran memang menyatakan kalau orang hamil itu tidak bisa haid ya. Itu pendapat Imam Malik. Tapi di pendapat Imam Syafi'i, Syafi'iyah terutama itu ada kemungkinan orang hamil itu bisa haid. Nah, tatkala orang hamil itu ada haidnya, maka masa sucinya itu ini. Maka masa sucinya itu tadi ya juzu itu boleh ayakuna duna khamsata asyara yauman, itu kurang dari 15 hari. Jadi secara normal itu 15 hari masa suci. Tapi pada waktu ada kasus wanita yang hamil kemudian dia haid, maka masa sucinya itu boleh kurang dari 15 hari. Bisa ditangkap ya? Iya, sangat. Itu untuk pendapat di Syafi'iyah ya. Kalau di Malik tidak menerima orang haid itu, orang hamil itu haid. Dan wala hadda, tidak ada batasan liaksarihi untuk banyaknya suci, masa suci. Ai atuhri maksudnya masa suci. Fakot sungguh, maaf kadang-kadang ya masuk ke fakot tamkusu, masuk ke mudhari'. Fakot tamkusu kadang-kadang berada almar'atu wanita dahroha masanya bila haidin tidak haid. Amma adapun ghalibu tuhri, umumnya masa suci, bayuk tabaru, maka dianggap bighalibil haidi, dengan umumnya masa haid. Fa in jika kana ada al haidu haid sitan 6 hari, wa tuhru maka masa sucinya arba'a wa isruna 24 yauman hari. Atau karena ada al-haidu haid sab'an 7 hari, batuhru maka sucinya salasata wa isruna 23 yauman hari. Nah,
Nah, ini menjelaskan bahwasanya masa suci itu tidak ada batasnya. Banyaknya itu tidak ada batas. Maksudnya bagaimana? Minimal itu 15 hari, bisa 20 hari, bisa 30 hari, bisa selamanya dia suci, tidak haid. Ada juga wanita yang begitu ya. Tidak haid ada gitu. Ini maksudnya tidak ada batasan. Ini dari atuhru fakotam kusu almaratu dahroha bila haidin, tanpa haid ya. Nah, tapi yang umum itu ya dianggap mengikuti haidnya. Kalau haidnya itu 6 hari, maka 30 dikurangi 6 hari, 24 menjadi hari sucinya wanita. Kalau haidnya itu 7 hari, maka masa sucinya adalah 23. Jadi dalam 1 bulan itu wanita akan mengalami masa suci, masa haid. Itu normalnya. Tapi ada juga fakta yang namanya manusia kan banyak. Ada juga yang wanita tuh tidak haid sama sekali. Ada gitu ya. Atau kadang-kadang 2 bulan baru haid lagi dan sebagainya, ada juga. Gitu. Maka ditegaskan masa suci tidak ada batasnya banyaknya. Tergantung individu wanita itu sendiri. Terus wa aqallu zamanin, wa aqallu paling sedikit zamanin masa tahidu haid fihi di zaman, maksudnya masanya ya, almar'atu wanita, wa fi ba'dhi nusahi, wa fi dan pada ba'dhi nusah sebagian naskah al jariyah itu pakai jariyah. Tis'u sinina 9 tahun, komariatan, komariyah. Walau seumpama ro'athu melihat darah, qabla sebelum tamamitis'i, sempurnanya 9 tahun, bizamanin dengan waktu, yadiku sempit, an haidin untuk haid, watuhrin dan suci, bahwa maka dia haidun dianggap haid. Wa ila jika tidak cukup, fala maka bukan haid. Ini maksudnya begini. Masa haid yang bisa dianggap sah itu adalah umur 9 tahun. Jadi wanita paling cepat bisa haid itu 9 tahun. Tapi anggap tahun komariah, bukan tahun syamsiah ya, matahari, bukan penanggalan atau kalender umum, tapi kalender Islam, yaitu komariah, 9 tahun. Itu lebih sedikit ya dibandingkan tahun samsiah. Nah, bagaimana seumpama ada wanita belum genap sampai 9 tahun, kemudian dia mengeluarkan darah, maka dilihat pada waktu dia mengeluarkan darah itu, apakah waktunya untuk bisa sampai umur 9 tahun itu cukup untuk suci dan haid. Masa suci paling sedikit berapa ya? 15 ya? 15. Nah, masa haid paling lama 15, berarti 1 bulan kan gitu. Nah, kalau 9 tahun kurang 1 bulan, persis itu ya, maka itu dianggap darah haid. Kalau tidak cukup, tapi kalau lebih dari 1 bulan, maka bukan darah haid, belum. Ini jadi ada gadis kalau dia umur 9 tahun kurang 1 bulan kok haid, ya udah dianggap haid dia. Tapi kalau umurnya dihitung ya Tat ya, penanggalan hijriahnya itu ya. Komariah Sa. Iya. Dianggap penanggalan komariah. Itu kan selisih berapa hari ya? Insya Allah seminggu ya? Sekitar seminggu dalam setahun ya? Kurang tahu ya. Iya. Waalaikumsalam Ustaz Rifki. Monggo Ustaz gabung ya. Ya. Jadi wanita bisa dikatakan sah keluar darah dianggap haid itu kalau umur 9 tahun komariah. Kalau belum sempurna 9 tahun kok keluar darah, lihat kalau 1 bulan kurangnya karena
masa itu adalah masa paling sedikit untuk suci dan haid, maka dia dianggap haid. Tapi kalau lebih dari 1 bulan kurangnya, maka belum dianggap haid. Nah, bab haid selesai. Nah, sekarang ini saat sebelum masuk ke hamil ya. Jadi haid itu ringkasnya itu paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam gitu ya. Artinya dalam rentang waktu 15 hari itu harus darah yang keluar itu harus sampai 24 jam. Kalau enggak berarti enggak dianggap haid. Kemudian umumnya itu 6 atau sampai 7 hari. Itu umumnya. Nah, paling banyak itu 15 hari. Kalau ada wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, berarti itu pasti bukan darah haid. Darah apa? Darah istihadhah gitu. Tapi hitungannya ada nanti, Sa. Kalau umpama hari pertama sampai hari ke-20 mengeluarkan darah terus, itu hitungannya bukan darah ke-16 itu dianggap istihadhah, yang 1 sampai 15 dianggap haid, bukan begitu, Sa. Bisa ditangkap ya, Kak? Iya, bisa. Jadi gini, kasus ya, ada wanita dari hari gimana, Kak? Halo? Iya. Ya, contoh, ada wanita hari pertama mengeluarkan darah. Kemudian terus sampai hari ke-15 masih mengeluarkan darah. Hari ke-16 mengeluarkan darah juga. 17, 18 sampai 20 mengeluarkan darah. Ini yang jelas itu adalah darah haid dan darah istihadhah. Cara ngitungnya bagaimana? Nah, kalau wanita ini sudah biasa haid, maka dihitung kebiasaan dia haidnya berapa hari. Kalau biasanya dia itu 7 hari, berarti darah ke-8 sampai ke-20 itu dianggap darah istihadhah. Darah yang 1 hari pertama sampai darah yang ke-7 itu darah haid. Bukan dihitung darah ke-16 baru darah istihadhah. Enggak begitu ya. Itu rumusnya begitu. Nah, hanya nanti masih menyisakan pertanyaan bagaimana status sholatnya mulai dari hari ke-8 sampai ke-20 itu. Dia kan dianggap suci karena dia itu darah istihadhah. Nah, ini di madhab Syafi'i, bagi yang ikuti sholat itu diqodho ya diqodho, tapi kita kurang cocok gitu ya. Kenapa? Sholat jelas tidak ada qodho. Ya dimaafkan saja. Kenapa? Karena kan tidak sengaja, dia kan tidak tahu. Maka begitu sudah menginjak hari ke-15, sudah waktunya mau sholat dilihat, kalau masih tetap keluar darahnya, ya besoknya sudah harus sholat gitu. Perkara yang hari ke-8 sampai ke-15 itu ya wa alam bisawab, insyaallah dimaafkan. Jadi terima saja. Iya, Ustaz. Oke. Nah, kemudian kita pindah ke kemudian apa nama tadi ya? Wa aqallul hamli ya. Ya. Wa aqallul hamli sedikitnya, wa aqallu paling sedikit alhamli masa hamil. Zamanan masanya waktunya sittatu asyhurin itu 6 bulan. Walah dhotani dan beberapa saat. Kalau lahdotan itu sesaat, tapi lahdotani beberapa saat. Wa aksaruhu masa hamil paling banyak zamanan waktunya arba'u sinina itu 4 tahun. Wa ghalibuhu dan umumnya zamannya waktunya tis'atu asyhurin 9 bulan. Wal mu'tamatu yang dipedomi, yang dipegangi bidzalika tentang masa kehamilan al wujudu ya faktanya, keadaannya. Nah, jadi di sini dijelaskan masa hamil paling sedikit 6 bulan. Karena dihitung bahwasanya mulai hamil sampai nyapih itu 2 tahun hak kehamilan ini. 30 bulan. Salasina
syahron ya, 30. Jadi wanita itu hamil 6 bulan, nyusunya 2 tahun penuh. Berarti 24 bulan ditambah 6 bulan 30. Ini hak seorang bayi untuk disusui. Kalau mau dipenuhi haknya. Tapi kalau ada kondisi tertentu ya boleh tidak sampai 2 tahun. Maka nanti ini dijadikan pedoman, kalau ada orang menikah kemudian lahir sebelum 6 bulan, maka itu pasti anak zina. Tapi kalau sudah 6 bulan lahir, maka itu sah. Anaknya suami istri itu. Kenapa? Karena masa kehamilan itu adalah 6 bulan paling sedikitnya. Ini pernah terjadi di kasus zamannya Utsman ya. Utsman pernah mau merajam wanita yang melahirkan dalam kondisi umur 6 bulan. Sudah mau dirajam, kemudian Imam Ali protes. Loh, kenapa mau dirajam? Ya, dia melahirkan 6 bulan, berarti dia zina. Enggak, kenapa? Ali mengajukan ayat bahwasanya wanita mulai hamil sampai nyusui itu adalah 30 bulan. Berarti di ayat lain itu nyusuinya itu 2 tahun sempurna, berarti 24. 30 kurang 24, 6. Nah, berarti kalau melahirkan dalam rentang waktu 6 bulan dari akad nikahnya, maka sah, bukan zina. Ini yang perlu dipahami. Dah, bab haid selesai. Kalau yang nifas itu adalah masa wanita mengeluarkan darah setelah dia melahirkan. Dan ini kemarin masa paling sedikit adalah sesaat ya. Kalau bahasa Jawanya itu saat kecerotan tuh ya. Maksudnya keluar darah udah selesai, kayak Ibunda Fatimah itu beliau pada waktu melahirkan tuh mau maghrib, habis maghrib kemudian isya sudah selesai semua itu. Maka beliau tidak pernah meninggalkan sholat itu, kewajibannya itu. Kemudian umumnya 40 hari dan masa paling lama adalah 60 hari. Tapi ini harus hati-hati, Sa. Kalau enggak lancar darahnya, umpama ya hari pertama keluar, hari kedua keluar, hari ketiga enggak keluar terus gitu. Kemudian 15 hari kemudian dia enggak keluar, maka udah dianggap suci. Jangan diteruskan sampai 1 bulan saya ambil yang 40 hari gitu, enggak begitu. Jadi pokoknya darah pertama keluar, kemudian hari kedua, ketiga masih keluar, keempat udah enggak keluar, dari keempat sampai 15 hari ke depan itu enggak keluar, berarti udah dipastikan udah selesai nifasnya. Berarti dia sudah suci, wajib sholat, wajib ibadah yang lainnya itu. Jangan dipukul rata sekali lagi. Enggak ngambil yang 40 hari saja atau ngambil yang 60 hari, enggak begitu. Ini harus hati-hati kita. Itu yang nifas. Sementara yang istihadah itu ya darah yang keluar yang bukan haid, juga bukan nifas. Sebelum kita lanjut, ada mau disampaikan, Hat? Bertanya, Ustadz. Monggo. Yang masa kehamilan tadi, Ustadz. Nggih. Kan minimal 6 bulan, nggih. Kalau 6 Ya. bulan melahirkan, itu tidak bisa dituduh zina. Itu kan maksudnya memang 6 bulan sungguh, Ustadz ya? Iya. Kadang kan ada yang nikah 7 bulan lahiran, tapi secara medis diperiksa itu 9 bulan sebenarnya, tapi lahiran 7 bulan. Itu berarti tetap ini, Ustadz ya, tetap masuk zina gitu. Maksudnya menurut dokter 9 bulan. Oh, maksudnya pemeriksaan dokter itu bilangnya ini udah kandungan 9 bulan gitu ya? Ya, tapi dia nikah baru 7 bulan. Iya, nikahnya 7 bulan. Ya. Yang mereka nikahnya 7 bulan, setelah dicek kehamilan. Nah, kalau sudah 9 bulan. Ya. Sama. Ya. Jadi begini, Ustaz. Kita kan menghukumi secara dohir itu ya. Kalau maaf, pasang suami istri itu tidak ngaku, maka yang diambil ya 7 bulan itu udah dianggap sudah sempurna. Maksudnya itu tidak dianggap zina. Perkara faktanya dia zina sesuai dengan penelitiannya dokter 9 bulan, itu urusan dia sama Allah. Jadi kan gini nanti, orang dianggap zina itu kan harus ada laporan kan ya. Harus ada yang melaporkan dengan 4 saksi.
atau pengakuan, gitu loh, Ustaz. Nah, kalau tidak ada yang melaporkan, kemudian dia juga tidak mengakui, berarti kan tidak ada hukum pada dirinya. Kemudian gimana status anaknya? Ya, mengikuti status pernikahannya. Faktanya dia nikah, 7 bulan kemudian dia sudah, 7 bulan kemudian baru melahirkan. Maka itu secara agama dianggap sah. Nah, kalau umpama anaknya itu statusnya kan zina, ya itu tidak tahu kita. Itu kan urusan dia. Yang dosa kan dia. Anaknya itu ya tidak ada urusan. Jadi, kalau ada pengakuan dokter ini sudah 9 bulan, sementara suami istri itu tidak mengakui, maka pemahaman anak itu tidak bisa diterapkan hukum zina. Bisa dipahami, Ustaz ya? Paham, Ustaz. Berarti yang dipegang tetap pendapatnya suami istri ya, Ustaz ya, bukan dokternya. Iya, perkara dia, mohon maaf, padahal itu benar-benar dia zina, nah itu urusan dia sama Allah. Tapi secara hukum, kan 7 bulan setelah dia nikah, lahir, kan sah. Menurut agama, Ustaz ya, menurut hukum yang ini. Karena hukum, sekali lagi, hukum zina itu harus ada yang melaporkan atau pengakuan dari dirinya sendiri. Kalau dirinya tidak ngaku, ya sudah, ya kan begitu. Oke, bisa dipahami saja? Ya, Ustaz, jazakallahu khair. Oke, Pak Iakum. Lanjut ya. Kemudian kita teruskan. Sampai mana tadi? Ada mana ya? Wa yahrumu haram bil haidi, sebab haid, wa nifasi dan nifas. Wa fi ba'din nusahi, wa fi dan pada ba'din nusahi sebagian naskah, wa yahrumu 'alal haid. Wa yahrumu haram 'alal haid, bagi orang yang haid, samaniyatu asya'a, 8 perkara. Ahaduha, salah satunya as-salatu, salat fardhon, baik salat fardu au naflan atau salat sunnah. Wakada, begitu juga sajdatut tilawati, sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Jadi orang yang haid dan nifas itu dilarang 8 perkara. Yang pertama adalah salat fardu maupun salat sunnah, juga sujud tilawah maupun sujud syukur tidak boleh. Tuh, ini gampang ya. Basani yang kedua, as-saumu, puasa, fardhon au naflan, baik puasa sunnah maupun puasa fardu, puasa Ramadan atau puasa nadar atau puasa Senin Kemis, itu haram bagi orang yang haid dan yang nifas. Kemudian wasalisu yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Warabi'u yang keempat, masul mushaf, menyentuh mushaf. Wa mushaf adalah ismun, nama, lil maktubi, bagi yang ditulis, min kalamillah, dari kalamullah ta'ala, bainad daftain, di antara lampiran-lampiran. Wa hamluhu, dan membawa mushaf, idza jika khafat, takut alaihi. Nah, ini yang ketiga, keempat, dan kelima ini membaca, menyentuh, dan membawa mushaf. Ini haram. Nah, tapi di pendapat Malik harus kita ambil, Zat. Kenapa? Kalau istri kita, anak kita, atau wanita kita itu hafalan ya, itu kalau, mohon maaf, kalau 15 hari enggak murojaah, itu kan bisa hilang. Maka di pendapat Imam Malik boleh kita ambil, apa? Boleh. Jadi membaca Quran boleh, asalkan tidak menyentuh loh ya. Bagaimana caranya? Ya hafalannya aja. Atau kalau memang harus buka, ya minta tolong suaminya atau siapa untuk membukakan gitu. Kalau pakai kaos tangan, Mas? Ya sama, itu meskipun kaos tangan ya tetap yang menyentuh tuh ya. Tetap yang namanya nyentuh itu pakai alat maupun tidak pakai alat, tetap itu dianggap menyentuh. Beda kalau umpama, kalau kita di IPA kan ada isolator, ada apa ya tuh ya?
Itu enggak nyetrum ya. Enggak, ini namanya membawa itu entah itu pakai kaos tangan atau apa tetap dianggap menyentuh. Enggak boleh. Di dalam Jadi tas, Ustaz. gimana? Di dalam tas. Nah, kalau membawa entar satu-satu saja. Kalau membaca Quran ya, mushaf itu enggak boleh. Tapi kalau membaca ayat-ayat yang sudah biasa dipakai dzikir kayak innalillah wa inna ilaihi rajiun, bismillahirrahmanirrahim, atau apa ya, doa-doa penjagaan ya, kayak muawwidzatain, ada apa ya, doa pagi petang. Itu enggak apa-apa. Karena itu niatnya bukan apa ya, bukan ayat Quran mushaf, tapi itu adalah udah rutin sifatnya dzikir. Boleh. Jadi bagi wanita yang suka hafalan itu boleh membaca. Orang yang luar tidak hafalan, dia juga boleh asalkan itu dzikir yang sudah biasa dia lakukan. Ya, itu membacanya. Nah, kemudian menyentuh mushaf ini kayaknya insya Allah ulama sepakat ya, itu tidak ada toleransi. Jadi dilarang bagi orang yang haid dan nifas itu untuk menyentuh loh ya. Nah, sekarang yang membawa ini kalau membawa sendirian, maksudnya itu hanya mushaf tok, maka tidak boleh. Tapi kalau membawa bersamaan dengan benda lain, itu boleh. Dalam tas umpamanya ada mushaf, ada buku tulis, ada pulpen, ada apa gitu, ada dompet, boleh. Tapi dengan niat dia membawanya itu tidak hanya niat membawa mushaf tok, tapi membawa barang sebanyak itu. Nanti dirinci. Kalau dia hanya niat bawa mushaf, meskipun di dalam tasnya itu ada barang lain, maka haram. Tapi kalau niatnya itu membawa barang selain mushaf juga boleh. Atau niat membawa mushaf dan barang-barang lain juga boleh. Atau hanya niat membawa semuanya itu boleh. Yang tidak boleh itu hanya niat membawa mushaf tok gitu ya, tidak boleh. Bisa diterima kan? Bisa. Bisa. Itu membawa ya. Kemudian wa hamlu idza khafat alaihi. Wal khamisu yang kelima, dukhulul masjidi, masuk masjid, lil haidi bagi orang haid, in khafat jika takut talwi sahu tercecer. Jadi wanita yang haid, yang nifas itu dilarang masuk masjid jika dia takut darahnya itu nyiprat. Nah, kalau enggak takut ya enggak apa-apa. Masuk saja ya. Masuk itu hanya lewat. Bedakan antara masuk dengan menetap. Kalau menetap enggak boleh. Kalau hanya masuk itu enggak boleh. Tapi kalau ada udzur syar'i, contoh kayak kemarin saya pada waktu ngirim anak itu di Al-Amri itu, istri saya sedang halangan dan hujan deras. Nah, saya di dalam kan. Nah, itu kalau dibiarkan di luar tuh kan sakit nanti. Itu boleh. Atau umpama saya sholat, istri saya di luar gitu. Kemudian di luar banyak orang nakal gitu ya, yang kira-kira tidak aman istri saya diganggu, maka boleh dia masuk karena ada undur gitu. Atau mungkin ada ibu gendong anak gitu ya, dia sedang haid, anaknya itu main di dalam masjid. Kemudian ada sesuatu yang membahayakan anaknya, dia tidak boleh dibiarkan anak itu, dia boleh masuk gitu, karena ada kepentingan. Yang penting hanya masuk sesuai dengan kebutuhan, selesai sudah keluar lagi gitu. Yang tidak boleh itu menetap di dalam masjid. Ini. Jadi jangan terlalu terpaku pada tidak boleh masuk masjid berarti pokoknya tidak boleh, tidak begitu, dirinci. Kalau ada kepentingan ya boleh. Yang tidak boleh itu menetap. Kemudian tawaf fardhon atau naflan. Tawaf ini wajib suci, tidak boleh orang yang haid nifas untuk ini. Nah, bagaimana pada waktu orang wanita tawaf kemudian dia haid? Nah, nanti ada pendapat yang meringankan, Bagaimana caranya? Insya Allah di pembahasan berikutnya nanti ya, atau di kitab yang lain. Ya, salah satunya begini. Pada waktu dia kan haid itu kan enggak terus-terusan kan ya. Artinya itu kan enggak tiap hari itu mesti keluar itu enggak. Pada waktu dia itu tidak keluar, merasa tidak keluar ya dengan cara diambil kapas, ditaruh, apakah enggak ada apa enggak. Pada waktu dia enggak keluar darahnya itu, dia segera laksanakan tawafnya.
Kenapa? Ya untuk jaga-jaga itu. Yang tidak boleh itu, kata ulama secara umum itu kalau waktu dia darahnya keluar. Gitu. Tapi kalau ada kemungkinan dia keluar terus, ya ini kan masalah juga. Maka ada ulama yang agak meringankan dengan cara membolehkan pada waktu dia masa haid itu, asalkan darahnya tidak keluar, dia lakukan tawaf. Kemudian wasabiu yang ketujuh wati itu jima ya. Tidak boleh. Wa yusanu disunahkan 5 orang wati'a yang jima fi iqbalidam tatkala mengalirnya darah at-tasadduqu sedekah bidinarin 1 dinar. Waliman dan orang disunahkan orang wati'a yang jima fi adbarihi tatkala darah surut at-tasadduqu sedekah binisfi dinarin. Ini maksudnya begini, Zat. Maksudnya begini. Pada waktu ada laki-laki menggauli istrinya, kan tidak tahu-tahu, wah kok keluar darah. Nah, ini maksudnya pada awal masa haid dia digauli tanpa sengaja loh ya maksudnya. Kalau tahu istrinya haid ya haram. Ini maksudnya itu ya mungkin mohon maaf malam-malam pun dia langsung gitu ya, tahu-tahu loh kok keluar darah, ini berarti dia haid. Nah, tatkala dia melakukan itu tanpa sengaja di awal masa haid, maka dia disunahkan sedekah 1 dinar. Tapi pada waktu dia sudah merasa bersih, sudah mandi istrinya, kemudian digauli, ternyata ada darah yang masih tersisa. Nah, ini disuruh sedekah 1/2 dinar. Ini pendapat. Yang Sunnah, penting, ya? iya sunnah, disunahkan ya. Jadi disunahkan, dan ini pendapat ya, pendapat di Syafi'iyah ya. Kalau antum tanya dalilnya di sini tidak ada gitu ya. Jadi yang dimaksud, loh ini kok boleh 1 orang nifas kok digauli? Ini maksudnya itu tadi. Tidak tahu kalau haid gitu loh ya. Kalau di awal ya 1 dinar, kalau di akhir udah masa suci, kok ternyata masih ada darah yang masih tersisa, oh berarti masih ikat ini. Gimana kok digauli? Ya namanya enggak sengaja, enggak tahu ya enggak masalah kan. Tapi disunahkan sedekah. Karena saya dapat keterangan dulu orang kalau menggauli istrinya pada waktu main itu yang akan jadi penyakit. Kalau dia jadi anak itu nanti kena penyakit apa dia, sopa apa gitu. Nah ini niat sedekah ini kan untuk menggugurkan itu, untuk menolak balaknya itu ya. Kurang 8 menit. Kemudian wasaminu yang ke-8 al-istimta'u, bersenang-senang, baik bima sesuatu baina surati di antara pusar, warubati dan lutut. Minal mar'ati dari wanita, fala yahrumu, tidak haram yal istimta'u, bersenang-senang bihima dengan pusar dan lutut. Yang tidak boleh itu antara pusar dan lutut. Wala bima fauqaha, atau di atasnya pusar dan lutut. Maksudnya itu ya pusar ke atas atau lutut ke bawah tidak apa-apa. Alal muhtari, atas pendapat yang terpilih fi syarhil muhadzab, di kitab syarah muhadzab. Jadi pada waktu wanita haid itu suaminya boleh bersenang-senang, berjumbu dan sebagainya. Semua yang penting tidak menyentuh antara pusar dan lutut. Tapi pendapat ulama yang kuat itu boleh, ngapain aja boleh. Yang tidak boleh itu hanya memasukkan itu, wat'inya itu yang tidak boleh. Yang penting dijaga benar 1 itu yang diharamkan ya. Kemudian summa istatroda, kemudian istatroda menyusul al-musonifu musoneb lidzikri, untuk menyebut ma haqqahu, apa haqqahu yang seharusnya menjadi hak, ayut karo disebut, fima pada sesuatu, sabako dahulu, fi pada fasli mujibil husli, pasal wajibnya mandi. Faqala, maka musonef berkata. Kemudian setelah membahas ini, sesuatu yang diharamkan orang haid, orang nifas, maka musonef pengarang ini menyebutkan sesuatu yang seharusnya dibahas di awal pada waktu musonef membahas tentang wajibnya mandi. Maka beliau berkata, wa yahrumu haram alal junubi, atas orang junub, khamsatu asya, 5 perkara. Ahaduha, salah satunya as-sholatu, salat, fardhon au naflan. Dah, enggak usah diartikan biar cepet ya. Basani yang kedua, qiraatul Quran, baca Quran. Ai ghairu mangsuhin, maksudnya ghairu mangsuhin, yang tidak disalin at-tilawah bacaannya. Ayatan, karena 1 ayat, au
harfan atau satu huruf, sirron pelan, au jahron atau keras. Itu tidak boleh orang yang junub. Wa kharaja dikeluarkan bil Qur'ani dengan Quran atau rotu dikecualikan ya. Wa kharaja dikecualikan bil Qur'ani dengan Quran atau rotu Taurat wal Injil. Amma adkarul Quran, adapun zikir-zikir Quran, fatahilu maka halal atau boleh. La because di Quran dengan catatan tidak niat baca Quran tapi wirid ya, tapi niatnya wiritan gitu ya. Doa-doa ya seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama itu ya. Tapi ada juga ulama yang boleh kan membaca Quran itu boleh, penting tidak keluar suara, hanya mulutnya tok yang bergerak. Itu ada pendapat juga begitu. Gimana? Ya dicoba aja. Pasal isu yang ketiga, masul mushafi menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya, mimba bil aula, ini yang lebih diutamakan. Kalau nyentuh aja enggak boleh apalagi bawa gitu. Mimba bil aula itu maksudnya kalau nyentuh aja enggak boleh apalagi bawa. Warabi'u yang keempat, at-tawafu tawaf fardhon aw naflan, fardu atau sunnah. Wal khamis yang kelima, al-lubsu, diam fil masjidi. Nah, ini ya. Orang junub, apalagi orang haid ya, enggak boleh diam di masjid. Li junubin muslimin, li junubin bagi orang junub muslimin yang muslim, illa kecuali daruratin karena darurat. Kaman seperti orang ihtalama mimpi bil masjidi di masjid. Wa ta'adzara dan punya undur alaihi baginya hurujuhu keluar masjid, minhu dari masjid. Kenapa? Li khaufin karena takut ala nafsihi atas dirinya, au mali atau hartanya, au uburul masjidi atau lewat masjid, maron lewat bihi bin ghairi muksin tanpa menetap, fala yahrumu maka tidak haram, bal wala yukrahu juga tidak dimakruhkan, fil asohi di pendapat yang sahih. Wataradutul junubi, mondar-mandirnya orang junub fil masjidi di masjid, bimang zilatil lubsi itu dianggap sama dengan menetap. Saya ulang, wataradutul junubi, mondar-mandirnya orang yang junub fil masjid di masjid, bimang zilati itu menempati atau dianggap sama al-lubsi dengan menetap di masjid. Wa kharaja keluar atau wa kharaja keluar fil masjid dari masjid, al-madarisu madrasah, warrotu dan pondok. Nah ini yang kelima saat itu menetap di masjid, mungkin berdiam diri 1, 2, 3, 4, 5 jam itu tidak boleh, kecuali orang yang muslim dia ada darurat. Contohnya apa? Orang mimpi tidur di masjid, mimpi dia keluar takut, kalau dia keluar mungkin diancam sama musuh mau dibunuh gitu, atau kalau dia keluar hartanya nanti akan dirampas dan sebagainya, maka dia boleh tetap di dalam masjid meskipun dalam kondisi junub. Kemudian orang yang lewat masjid itu tidak dianggap sama dengan orang yang menetap, itu boleh. Tapi kalau tarodud itu mondar mandir itu ya, Keluar masuk. lewat keluar masuk gitu, itu enggak boleh ya, itu dianggap sama dengan menetap gitu ya. Dah, summa istatroda, kemudian apa tadi seluruhnya. Kemudian menyusul al-musannifu munasib aidan juga min ahkamil hadasi, dari hukum-hukum hadas al-akbar hadas besar, ila ahkamil hadasil asghar kepada hadas kecil. Setelah hadas besar ya, nifas, haid, kemudian junub. Gimana, Junub. Habis ya? Apa, Tat? Lanjut ya, tinggal sedikit. Ya, lanjut. Tinggal sedikit ya. Ya. Kemudian setelah membahas haid, nifas, kemudian orang junub, kemudian sekarang pindah dari hadas besar kepada hadas kecil. Wa yahrumu alal muhdisi, haram bagi orang yang hadas kecil, hadasan asghar ya, hadas kecil, salah satu asya, 3 perkara, as-salatu salat, wa tawafu tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawanya. Wa kadzalika, wa kadza begitu juga kharitatun, yaitu kantong. Wasundukun, kotak, fihima, keduanya mushafun, ada mushaf. Nah, sama saat menyentuh mushaf langsung dengan fisiknya, atau ini antum taruh di
kantong kresek atau di kotak atau apa gitu ya. Saya enggak bawa mushaf ya, tapi bawa kotak saat isinya apa? Mushaf ya tetap sama aja, itu enggak boleh. Wa yahillu hamluhu wa yahillu halal hamluhu, membawanya fi amtiatin yang bersamaan dengan barang lain ya. Nah ini wa fi tafsirin pada tafsir aksara yang lebih banyak minal Quran, dari Quran itu boleh. Nah sekarang gini ya, yang namanya mushaf itu dari awal sampai akhir itu hanya kalamullah. Tapi kalau di situ ada Artinya, selain ya ada artinya, ada tafsirnya, ada penafsiran apa, itu udah enggak dianggap mushaf secara apa ya, secara umum. Artinya dia membawa ya enggak apa-apa gitu ya. Ya. Wa fi dananiro, ada dinar. Wa darahima, dan dirham. Wa khawatimu, dan cincin. Nukisa, yang ada ukiran ala kulli minha, masing-masing. Qur'anun, lafadz Qur'an, wala yumna'u, itu enggak apa-apa, maksudnya sampai situ enggak apa-apa ya. Jadi mata uang emas, perak atau cincin yang ada apa ya, yang ada tulisan Arabnya, itu ada tulisan ayat Al-Qur'annya, itu enggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan dibawa masuk kamar mandi gitu ya. Itu kan enggak boleh, nanti lain lagi ceritanya. Ala kulli minha Qur'anun wala yumna'u, tidak dilarang al-mumayyizu, anak yang tamyiz belum balik ya, tapi dia sudah mumayyiz, umur sekitar umur 8 tahun gitu ya. Al-muhdisu, yang punya hadas, min masyi mushafin, menyentuh mushaf, walauhin, dan papan, lidrosatin, untuk belajar, wa ta'allumi Qur'anin, dan belajar Qur'an enggak apa-apa. Jadi anak yang belum tamyiz, anak yang masih tamyiz, belum balik, kemudian dia punya hadas kecil, maka dia tidak dilarang untuk menyentuh mushaf atau papan atau misalnya dalam rangka belajar Al-Qur'an. Tapi ini pendapat di Syafi'iyah. Tapi di ulama lain ya tidak apa-apa, karena beda mengartikan la yamassu ilal mutahharun itu ya, dari situ. Nah, kita pahami di Syafi'iyah ini sangat hati-hati. Ya monggo, mau diamalkan, monggo, mau untuk kehati-hatian, yang penting kita punya dasar gitu. Sebelum kita akhiri, lebih dari 2 menit, ada yang mau disampaikan? Mau tanya untuk masjid, Ustaz. Pekarangan masjid itu masjid. Apa yang di luar pagar itu bukan masjid, di dalam pagar itu masjid, walaupun terasnya. Nah, yang Anda pahami itu yang pokoknya bangunan masjid. Oh, bangunannya. Kalau berarti pekarangan, ya gimana? Bangunannya berarti, Ustaz ya? Iya, bangunannya, termasuk kalau umpama di emperannya itu kan masjid juga ya. Keramik kan ya. Ya, kalau pekarangannya, maksudnya itu enggak ada bangunannya, ya enggak dianggap masjid ya. Gitu nggih? Ya, Ustaz. Sudah ya? Nih, monggo walafu minkum, jika ada kekurangan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok ada, Zat? Iya, Tat, enggak apa-apa, Tat. Oke, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pamit, Zat ya? Iya, Tat.